Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agesta Dwi Faradika Kurniawan dengan NPM 721720294. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita pendek atau cerpen yang berjudul Rasa Cinta Pemalas. Cerpen ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia kelas lanjut. Baik, selanjutnya saya ceritakan. Rasa cinta pemalas. Aku adalah pria pemalas yang sangat tidak suka keramaian. Aku sangat tidak suka ketika ada orang yang mengganggu hidup santaiku. Aku adalah seorang pelajar yang masih duduk di bangku SMA. Sering sekali aku tidak berangkat ke sekolah karena sangat malas sekali bertemu orang yang bergosip di lorong sekolah, anak ekstrakurikuler yang sangat berisik saat latihan, dan juga ocehan guru saat mengajar yang tidak dapat aku pahami. Ya, tentunya diriku ini hanya seorang pemalas yang sangat tidak dapat diandalkan. Namun pada suatu hari, aku berangkat ke sekolah. Tentunya hanya untuk melengkapi absensi, supaya diriku tidak dikeluarkan dari sekolah. Pada saat itu, kebetulan kelasku kedatangan murid baru, murid pindahan dari sekolah unggulan di ibu kota. Seorang murid perempuan yang masuk sembari menunduk, didampingi seorang guru. Aku tadinya sangat malas melihat wajah orang lain. Entah kenapa seakan mematung saat melihat dirinya yang sangat cantik seperti tokoh utama sebuah novel. Guru mulai memukul papan tulis. Semua mata tertuju padanya. Dirinya berkata, "Anak-anak, hari ini kalian kedatangan teman baru. Dia dari ibu kota, jadi silahkan berteman baik dengan dia. Untuk kamu silahkan perkenalkan diri kamu." Murid baru itu pun mulai mengangkat kepalanya dan berkata, "Selamat pagi semua, perkenalkan namaku Vika, umurku 16 tahun, hobiku bermain voli. Aku berasal dari ibu kota, sekarang aku tinggal di sini. Senang berteman dengan kalian." Seisi kelas pun mulai berisik menyambut kedatangan Vika dengan gembira. Para siswa pun mulai membicarakan kecantikannya. Siswi-siswi yang saling merebut mengajaknya duduk bersama, sedangkan aku yang hanya dapat terdiam memandanginya. Entah kenapa keberuntungan memihak kepadaku, yang pemalas ini. Guru meminta Vika untuk duduk di sampingku. Lantas aku pun terkejut dan semakin terdiam kaku. Orang-orang di kelas mulai membicarakan aku, terutama para siswa yang memasang muka iri kepadaku. Namun Vika mulai berjalan menghampiri tempat dudukku dengan senyumannya, berkata, "Mohon kerjasamanya ya, aku Vika, namamu siapa?" Tidak disangka siswi secantik dia menanyakan namaku. Dengan rasa gugup dan malu, aku memperkenalkan diriku. Dan kami pun duduk bersama sampai bel istirahat berbunyi. Waktu istirahat adalah waktu yang tepat untuk menjauhi keramaian. Setiap istirahat, aku selalu duduk menyendiri di bawah pohon besar yang ada di belakang sekolah. Aku duduk sembari memakan sepotong roti lapis dan juga teh hangat yang aku bawa dari rumah. Pada saat itu, pikiranku hanya berisi tentang Vika, si murid baru pindahan itu. Aku berpikir bahwa sepertinya diriku mencintainya pada pandangan pertama. Karena dia satu-satunya orang yang membuatku tertarik di sekolah. Aku ingin bertemu dengannya setiap hari, bahkan setiap saat. Namun diriku ragu dan berpikir, mana mungkin wanita secantik Vika mencintaiku. Aku ini terlalu berharap. Dasar pemalas, ucap diriku yang sadar dengan kekuranganku. Bel masuk pun berbunyi dan aku bergegas kembali ke dalam kelas. Dengan rasa gugup dan untuk bertemu dengan Vika. Sampainya di kelas, aku membuka pintu kelas dan melihat Vika sudah duduk di samping tempat dudukku. Dengan penuh rasa gugup, aku memberanikan diri menghampirinya. Tiba-tiba Vika menawarkan sebuah permen kepadaku. Aku pun menerimanya dan memakannya. Kita berdua pun duduk bersama, menunggu seorang guru datang. Sekarang pembelajaran sejarah. Vika yang masih baru di sekolah ini tidak mempunyai buku paket pembelajaran. Dengan terpaksa, kami berbagi buku paket milikku. Dia pun berterima kasih, dan senyumannya yang membuatku semakin terpesona. Di tengah pembelajaran, dia sangat fokus memperhatikan. Di tengah pembelajaran, dia sangat fokus memperhatikan guru mengajar. Sedangkan aku malah fokus memandangi wajahnya. Tiba-tiba pulpenku jatuh
dan membuat perhatiannya berpindah ke suara pulpenku. Aku ingin mengambilnya, tapi sangat sulit untuk dijangkau. Vika pun mengambilkannya untukku. Lagi-lagi, dengan senyumannya dia melihat kepadaku dan menyerahkan pulpenku. Aku pun berterima kasih kepadanya karena telah mengambilkan pulpenku. Sekolah berakhir, aku pun mengamasi barang-barangku untuk pulang ke rumah. Namun tiba-tiba Vika bertanya kepadaku, "Di mana rumahku?" Aku pun memberitahu alamatku. Dengan terkejut dia bilang, "Berarti jalan pulang kita searah dong. Aku juga tinggal di daerah itu. Mungkin kita setanggaan ya?" Aku terkejut dan heran dengan menjawab, "Iya kah? Mungkin." Vika pun mengajak aku pulang bersama. Dengan senang hati aku menuruti permintaannya. Pada saat pulang, ketika kami melewati pintu gerbang, kami mendapatkan tatapan buruk dari murid-murid lain. Sebenarnya aku tahu tatapan buruk mereka hanya ditunjukkan kepada aku. Vika pun menyadarinya dan bertanya kepadaku, "Kenapa ya kamu terlihat seperti dibenci oleh teman-teman? Padahal kamu kan baik." Sungguh aneh. Memang kenapa sih? Aku pun menjawab, "Vika, sebenarnya aku ini pemalas. Aku juga tidak memiliki teman, karena aku tidak suka keramaian dan buruk dalam pergaulan." Vika pun berkata, "Kalau hanya begitu, kenapa kamu dibenci?" Aku kembali menjawab, "Mungkin karena mereka tidak suka kepadaku. Seorang penyendiri malah bisa duduk sebangku dan pulang bersama dengan wanita secantik kamu." Vika pun tertawa dan memukul bahuku. Kami pun melupakan kejadian tadi dan kembali pulang bersama. Sampainya di depan pagar rumah, kami terkejut. Ternyata rumah kami saling berhadapan. Kami pun terdiam, berdiri kaku di depan pagar. Kami berbalik badan dan saling menatap. Pada akhirnya kami tertawa bersama-sama, sampai mengeluarkan air mata. Haha, ternyata kita tetangganya. Mana rumah kita berhadapan lagi. Aduh, capek deh, ucap Vika sambil tertawa. Aku pun berkata, "Hahaha, sudah duduk di bangku yang sama, jalan pulangnya sama. Sekarang rumah kita pun cuma 10 langkah. Aduh." Kami pun berpisah di depan rumah mengucapkan sampai jumpa besok di sekolah. Lalu kami masuk ke rumah masing-masing. Pada malam hari, sebelum aku tidur, aku merenung, memikirkan hari esok. Pertemuanku dengan Vika hari ini membuat aku tidak sabar menunggu pagi hari tiba. Biasanya aku sangat malas pergi ke sekolah karena keramaian. Entah kenapa sangat semangat menunggu waktu sekolah. Aku tersenyum dan menutupi wajahku dengan bantal. Aku pun tidur mengakhiri akhir ini dengan senyuman dan berharap pagi cepat tiba. Jadi itu tadi cerpen ciptaan saya yang berjudul Rasa Cinta Pemalas. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.